Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita di materi informatika kelas 9 semester 1 dari Bapak Ananda Fahmi. Maka selamat menyaksikan. Baik, di sini akan dikenalkan yaitu tentang browser. Browser itu disebut sama dengan penelusur web. Ya, yang artinya adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Nah, saya ambil contoh di sini adalah Google Chrome. Karena Google Chrome ini merupakan browser yang dikeluarkan oleh Google yang banyak digunakan oleh semua orang. Maksud Indonesia, Google Chrome ini dikeluarkan dari perusahaan search engine terkemuka dunia, yaitu Google Chrome dirancang agar berjalan secepat mungkin. Cepat dimulai dari desktop, memuat laman web, dan dengan sekejap menjalankan aplikasi web yang rumit dengan sangat cepat. Nah, Google Chrome sendiri pertama kali didirikan pada 2 September 2008. Tapi dengan begitu banyak orang yang menggunakan Google Chrome, maka pada Januari 2012 Google Chrome diperkirakan berhasil meraih persentase 25-28% dari keseluruhan pengguna browser dunia. Maka saat ini juga browser dari Google Chrome ini menempati urutan kedua atau ketiga dunia yang paling banyak digunakan setelah Mozilla Firefox. Sekarang kita bisa langsung mengetahui dan bisa langsung dipraktekkan bagaimana browsing menggunakan Google Chrome versi terbaru. Nah, pencarian ini dengan kata kunci. Nah, langkah awal setelah kita membuka aplikasi Google Chrome versi terbaru, nah, kita bisa menuliskan atau mengetikkan sesuatu yang ingin kita cari di dalam sebuah website. Apakah itu untuk materi pelajaran, apakah itu berupa gambar, video, lagu, dan lain sebagainya. Nah, saat ini pencarian di Google ini bisa pencariannya digunakan dengan suara. Pencarian dengan suara sangat mudah untuk menemukan yang dicari. Caranya seperti yang ada di gambar, kita tinggal klik pada icon mikrofon, kemudian ucapkan kata yang akan dicari. Nah, langkah pencarian dengan suara lebih mudah digunakan apabila menggunakan perangkat mobile atau ponsel pintar Android kalian. Maka tinggal kalian ucapkan saja yang akan kalian cari. Nah, dalam pencarian berikutnya, yaitu penelusuran ini bisa dilakukan dengan pilihan atau filter tertentu. Misalnya kita bisa memilih semua berita, atau gambar, video, maps, dan lain sebagainya. Tergantung data apa atau file apa yang akan kita cari, yang ingin kita temukan. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita ke CMS atau Content Management System atau biasa juga disebut dengan CMS. Nah, ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website. Contohnya adalah website, company profile, blog, forum, landing page, dan lain sebagainya. Nah, sistem manajemen konten merupakan salah satu solusi yang cocok bagi Anda yang ingin mengembangkan situs tanpa harus belajar lebih dalam mengenai bahasa pemrograman. Tidak perlu khawatir, Anda tetap bisa untuk mengeksplor dan dapat membangun sebuah website sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak kalah dengan tampilan website-website yang menggunakan proses coding. Di dalam sistem manajemen konten juga memiliki dua elemen dan masing-masing fungsi yang berbeda. Pertama adalah CDA atau Content Delivery Application. Ini digunakan untuk mengupdate konten dari pemilik situs sebelumnya. Dan yang kedua adalah CMS, Content Management Application, yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengatur konten yang ingin Anda buat. Nah, fungsi CMS memiliki fungsi utama untuk dapat mengelola dan mengembangkan konten secara lebih fleksibel, mudah, dan cepat. Sebagai sebuah platform, CMS juga memberikan berbagai kemudahan bagi pengguna untuk dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai konten yang dibuat dalam website tertentu. Kemudian di sini nanti akan kita pelajari juga macam-macam CMS yang sering digunakan oleh kebanyakan orang. Yang pertama yaitu ada WordPress, Drupal, dan Joomla. Nah, WordPress merupakan salah satu aplikasi open source yang banyak
digunakan oleh orang-orang di dunia. Kenapa? Karena ini adalah aplikasi gratis. Nah, WordPress sendiri digunakan sebagai blog engine yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem berbasis data MySQL. Nah, WordPress CMS adalah perangkat lunak yang mendukung sistem pengelolaan konten pada website. Dengan menggunakan WordPress, Anda dapat memanajemen berbagai aktivitas konten mulai dari pembuatan dokumen, desain, hingga proses penulisan artikel terbaru. Nah, memiliki keuntungan apabila kita menggunakan WordPress CMS, yaitu memiliki fitur plugin untuk mengembangkan tampilan dan mendukung proses optimasi situs web. Kemudian terdapat fitur template, jadi kita tidak perlu susah-susah mendesain bagaimana website pribadi kita, website sekolah. Menggunakan WordPress, kita bisa membuat tampilan halaman yang sudah ada, tinggal kita desain, maka kita seperti website profesional yang akan kita tampilkan di dunia maya. Nah, yang kedua adalah Drupal. Drupal merupakan aplikasi open source yang tergolong dalam CMS. Meskipun penggunaannya masih sangat sedikit dibandingkan dengan WordPress, proses instalasi dari Drupal sama dengan aplikasi CMS yang lainnya. Dan memiliki kelebihan dari Drupal CMS adalah dari sisi keamanan yang sangat diperhatikan oleh pengembang. Kemudian, mudah untuk digunakan dalam menyusun konten dan bersifat fleksibel. Untuk versi terbaru dari Drupal telah mengalami berbagai perubahan dari segi optimasi CSS, JavaScript, dan perbaikan change. Yang ketiga, Joomla. Joomla merupakan salah satu bentuk sistem manajemen konten yang cukup banyak digunakan oleh pengembang website di dunia. Jika dibandingkan dengan Drupal, paket dari Joomla dibuat terpisah sehingga mudah digunakan untuk memiliki berbagai jenis plugin dan tema seperti pada WordPress. Joomla juga menerapkan prinsip model view controller sama seperti prinsip pengembang perangkat lunak berbasis website pada umumnya. Keunggulan dari Joomla CMS adalah terletak pada sistem manajemen user yang tersistem, sehingga proses pembuatan konten seperti blog, artikel, atau laman situs dapat digunakan dengan cepat dan fleksibel. Baik, di sini kesimpulan, yaitu CMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses manajemen konten dalam situs web. Macam-macam CMS populer yang sering digunakan adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Kemudian manfaat CMS adalah mengembangkan website dalam mengoptimalkan website dari segi konten lebih maksimal dari segi kualitas dan tampilan. Nah, terima kasih anak-anak sekalian telah menonton video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Semoga bermanfaat dan jangan ketinggalan ya untuk nonton video berikutnya, karena nanti di video berikutnya kita akan langsung praktek bagaimana menggunakan browser dan CMS. Terima kasih, see you, bye-bye.